Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat, Bapak Ardi Prayogi M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara virtual ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Mita Widya dengan NIM 2120285. Yang kedua, Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 2120294. Yang ketiga, Ali Nizar Zulmi dengan NIM 2120272. Yang keempat, Muhammad Syukron dengan NIM 2120332. Yang kelima, Inka Mutiara dengan NIM 2120315. Yang keenam, Dewi Mutaenah dengan NIM 2120279. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kekhalifahan Rasyidin. Saya Inka Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 2120315 akan menjelaskan mengenai pengertian Kekhalifahan Rasyidin. Dalam makna secara bahasa, Kekhalifahan Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khilafat dan Ar-Rasyidiyah. Al-Khilafat berarti kekhalifahan, sedangkan kata Ar-Rasyidiyah berasal dari kata Rasyidun yang berarti orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam, yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, Kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levant, Kaukasus, dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin pun berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadi dan situasi masyarakatnya. Saya Muhammad Ferdiansyah, NIM 2120294. Saya di sini akan menjelaskan kekhalifahan masa Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Islam, beliau bernama Abu Ka'bah. Lalu, beliau dijuluki As-Siddiq karena beliau adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali. Lalu, beliau orang yang menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Beliau juga orang yang gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Beliau adalah imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sakit. Beliau dari marga Bani Taim, ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad. Beliau menjabat 8 Juni 632 sampai 22 Agustus 634 Masehi. Sistem pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral, yaitu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Sistem politik yang pertama memerangi kaum Romawi, yang pada saat itu belum dilakukan ketika Rasulullah hidup. Yang kedua, memerangi kemunafikan, yaitu terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan mengaku nabi. Yang ketiga, sistem pemerintahan berbentuk musyawarah. Beliau tidak berpendapat
sendiri, melainkan dari tokoh dan sahabat-sahabat beliau. Beliau juga melanjutkan amanat Baitul Mal, serta pada saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, karena dahulu masih berupa tulisan yang ada di daun kayu tulang sehingga bisa kemungkinan rusak sampai hilang. Usul dari Umar bin Khattab disetujui, lalu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Umar bin Khattab untuk melakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron, NIM 2120332. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri toladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, Khalifahan menjadi salah satu kekuasaan besar baru di wilayah Timur Tengah, selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah dan sudah melemahkan hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu pada tahun 642 sampai 644. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaruan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dalam mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mutaina dengan NIM 2120279 akan memaparkan materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Karakter Utsman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan kekecewaan umat Islam. Di samping itu, Utsman bin Affan diangkat di usia 70 tahun, sehingga dia memimpin umat Islam sedikit lemah. Kebijakan yang paling disorot adalah kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting. Selain perluasan Islam, Utsman memperhatikan pembangunan dalam kota. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah pada periode 11 November 644 sampai 20 Juni 656. Khalifah Utsman bin Affan memiliki marga Bani Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan merupakan suami dari putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, sebab beliau menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nizar Zulmi, NIM 2120272, akan menjelaskan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim. Ia adalah sepupu Nabi yang kemudian menjadi penantu setelah menikah Fatimah Az-Zahra. Dikutip dari Khulafaur Rasyidin, Ali adalah satu-satunya sahabat yang dididik oleh Rasulullah sejak kecil. Ali memerintah selama 6 tahun dari 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman wafat, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibaiat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibaiat. Peristiwa itu berlangsung pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah.
Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengancam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali yang ingin menghindari perang mengirim surat ke Talha dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak. Maka pertempuran hebat pun meletus. Pertempuran itu dikenal dengan nama perang Jamal unta karena Aisyah menunggang unta. Zubair dan Talha terbunuh. Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitras. Tapi tahkim tak menyelesaikan masalah. Bahkan tahkim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan yang penuh gejolak ini membuat banyak warisan yang ditinggalkan Ali. Salah satunya dari sedikit warisan itu yakni penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintah Abdul Aswad Ad-Duwali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Harapannya Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah Syiah, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Ini menyebabkan tentara makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, anggota Khawarij. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.